Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indani Waronia Nure. Saya kali ini akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Kesehatan Mental. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian kesehatan mental. Secara etimologis, kata mental berasal dari kata lain, yaitu mens atau mentis, artinya roh, sukma, jiwa, atau nyawa. Sedangkan kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari gangguan dan penyakit jiwa atau neurosis dan psikosis, atau juga pengetahuan dan perbuatan yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi, bakat, dan pembawaan semaksimal mungkin, sehingga membawa kebahagiaan diri dan orang lain terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri kesehatan mental. Ciri-ciri kesehatan mental dikelompokkan ke dalam 6 kategori, yaitu 1. Memiliki sikap batin yang positif terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, aktualisasi diri. Yang ketiga, mampu mengadakan integrasi dengan fungsi-fungsi psikis yang ada. 4. Mampu berotonom terhadap diri sendiri atau mandiri. 5. Memiliki persepsi yang objektif terhadap realitas yang ada. 6. Mampu menselaraskan kondisi lingkungan dengan diri sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan mental. Gangguan mental dapat dikatakan sebagai perilaku abnormal atau perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut baik yang berupa pikiran, perasaan, maupun tindakan. Ada beberapa jenis penyakit mental dengan beberapa gangguan dalam setiap kategori dan tergolong menjadi 4 penyakit mental. Yang pertama, gangguan organik otak. Gangguan organik otak, jenis gangguan ini adalah akibat langsung dari fisik atau seluruh tubuh, perubahan dan penyakit yang mempengaruhi otak. Hal ini menyebabkan perubahan untuk beberapa derajat kebingungan dan delusi selain kecemasan dan kemarahan. Yang kedua, mood dan kecemasan. Beberapa gangguan utama dalam kategori ini adalah depresi, fobia, dan gangguan panik. Ini bisa begitu ringan. Beberapa penyebab penyakit ini disebabkan oleh situasi sebelumnya. Misalnya, terutama peristiwa traumatis seperti korban pelecehan seksual dan veteran perang. Biasanya memiliki kepanikan dan fobia. Yang ketiga, gangguan kepribadian. Ada 3 kelompok gangguan kepribadian. Yang pertama, ODD perilaku. Yang kedua, dramatis. Yang ketiga, cemas, takut. Dan penyakit yang terakhir, yang keempat, gangguan psikotik. Gangguan psikotik adalah kumpulan penyakit yang sangat mempengaruhi proses otak dan berpikir. Orang-orang ini mengalami kesulitan berpikir rasional dan penilaian mereka terganggu. Kehidupan sehari-hari menjadi sangat sulit. Namun untuk yang terburuk dari gangguan ini ada perawatan yang tersedia. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan dari hasil presentasi saya. Orang yang sehat mentalnya adalah orang yang terhindar dari gangguan dan penyakit jiwa maupun menyesuaikan diri, sanggup menghadapi masalah-masalah dan kegoncangan yang ada, adanya keserasian fungsi jiwa, dan merasa bahwa dirinya berharga, berguna, dan berbahagia, serta dapat menggunakan potensi-potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun, untuk menutupi atau meniadakan sama sekali dorongan dan rasa keagamaan kelihatannya sulit dilakukan. Hal ini karena manusia ternyata memiliki unsur batin yang cenderung mendorongnya untuk tunduk kepada zat yang gaib. Ketundukan ini merupakan bagian dari faktor intern manusia. Dalam psikologi kepribadian dinamakan pribadi atau self, ataupun hati nurani. Selanjutnya, saya akan memberikan saran. Dari kesimpulan di atas, saya menyarankan kepada semua pihak bahwa kesehatan mental seseorang sangat penting untuk diperhatikan, karena ciri-ciri dan gangguan mental pada seseorang dapat diamati dari tingkah laku maupun sikap yang ditunjukkan seseorang tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.